Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam kesempatan ini kita bisa bertemu kembali, bersua kembali, dan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di tahun 2024 ini. Selawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengakis kita dari alam kebodohan menuju alam keilmuan, akni minad dzulumati ilan nur. Mari kita sebelum membahas tentang puasa di sini, kita baca Fatihah bersama-sama, dikhususkan kepada majelis keluarga pengasuh pondok pesantren Miftahul Ulum Betet dan juga semua para masyayikh. Semoga dengan Fatihah ini kita bisa diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihatu sunillah qatin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswaji wa dzurriyyati ahli baiti wa nu'min. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk terhadap problematika masyarakat, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang puasa itu definisinya seperti apa, syaratnya seperti apa, dan fardoh-fardohnya seperti apa. Masalah problematika insya Allah nanti semuanya tercover. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu bayani ahkamis siyami wa huwa was-saumu masdaroni maknahuma luwatan al-imsaku. Jadi puasa itu secara bahasa, definisi puasa secara bahasa itu adalah menahan diri. Artinya ketika diri kita itu menahan dari semua hal, baik itu menahan dari perkataan, makan, minum, menahan rindu, menahan rasa sakit, itu semuanya masuk terhadap puasa namun secara bahasa. Wa syar'an imsakun an muftirin biniyatin mahsusotin jami'a naharin qabilin lisawmi min muslimin akilin tohirin min haidin wa nifasin. Namun secara terminologi, puasa itu adalah menahan dari semua hal yang dapat membatalkan terhadap puasa, dan itu pun harus melalui biniyatin mahsusotin, niat-niat yang sudah ditentukan oleh syariat. Jami'an naharin, dan puasa itu sendiri harus dilakukan di waktu siang. Lah, mengapa puasa itu kok disyariatkan harus dilaksanakan ketika siang? Karena salah satu tujuan utama dari puasa itu adalah tad'ifus syahwat ataupun kasrus syahwat, yaitu melemahkan hasrat, melemahkan nafsu yang ada pada diri kita. Sedangkan ketika malam, kita itu waktu malam itu waktu untuk kita tidur, malam itu waktu untuk kita istirahat. Seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alnal laila libasa. Jadi malam itu adalah waktu untuk kita istirahat, untuk kita tidur, sehingga ketika kita tidur nafsu itu tidak berfungsi. Sedangkan puasa itu sendiri tujuannya untuk melemahkan nafsu, sehingga ketika nafsu tidak berfungsi, maka tujuan utama dari berpuasa itu tidak tercapai ketika disyariatkan di waktu malam. Hikmah yang kedua, alasan yang kedua mengapa puasa itu disyariatkan di siang hari, itu karena ada hadis khairul a'mali ahmasuha ay asyakkuha. Paling baiknya pekerjaan itu adalah pekerjaan yang mengandung kesulitan, mengandung masyaqqah kepada diri kita sendiri.
Sedangkan kalau waktu malam itu kita itu kan tidur, kita itu kan waktunya istirahat, sehingga ketika kita itu berpuasa di waktu malam otomatis kita akan tidur, sehingga tidak ada kesulitan yang tertimpa kepada diri kita sendiri, sehingga kita itu tidak memperoleh hadis khairul a'mali asyakkuha ataupun khairul a'mali ahmasuha ketika puasa itu dilaksanakan di waktu malam. Namun di era sekarang itu malaikat kayaknya agak bingung, mau disyariatkan di waktu malam, mau disyariatkan di waktu siang, semuanya sama saja, karena muda-mudi sekarang itu meskipun siang itu dihabiskan untuk tidur, sehingga hikmah dari disyariatkannya puasa di siang hari itu tidak tercapai. Karena kenapa? Karena sekarang itu meskipun siang semuanya sama-sama tidur. Qabilin lisaumi min muslimin akilin tohirin min haidin wa nifasin. Dan itu pun puasa itu harus dilakukan di hari-hari yang diperbolehkan untuk berpuasa. Karena ada hari-hari tertentu yang tidak diperbolehkan, bahkan diharamkan untuk melakukan puasa. Contohnya, kedua hari raya, baik itu hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha, itu diharamkan untuk berpuasa. Karena kenapa? Karena syariat itu sebenarnya komplit lah, memberikan kebaikan kepada diri kita sendiri. Mengapa kok di hari raya itu diharamkan untuk berpuasa? Karena di hari raya itu waktu kita untuk bersenang-senang, waktu kita untuk makan, waktu kita untuk bersilaturahmi dan makan makanan yang dihidangkan oleh si penerima tamu. Jadi kalau puasa itu diwajibkan ataupun diperbolehkan, maka kita tidak akan bisa bersenang-senang. Makanya puasa di hari raya itu diharamkan. Dan juga harus dilakukan ketika ingin sah muslimin, harus dilakukan oleh orang Islam, orang yang berakal, tohirin min haidin wa nifasin, dan juga suci dari haid dan nifas. Maka kalau perempuan itu haid ataupun nifas, maka diharamkan untuk berpuasa. Dan ketika berpuasa, puasanya itu hukumnya tidak sah. Ternyata dalam kitab Sulamut Taufik itu dijelaskan mengapa kok perempuan haid ataupun nifas itu diharamkan untuk berpuasa. Karena hurujud dam, keluarnya darah dari farjinya perempuan itu dapat melemahkan diri perempuan itu sendiri. Sedangkan puasa itu salah satu kegiatan yang juga melemahkan diri kita sendiri, sehingga kalau orang yang lagi haid ataupun nifas ketika berpuasa itu pasti terkumpul dua kelemahan, yaitu lemah karena keluarnya darah, lemah karena berpuasa, sehingga dikhawatirkan perempuan tadi akan menimbulkan mudarat yang sangat besar. Jadi agama Islam itu sebenarnya menjaga kesehatan tubuh kita. Ya contohnya tadi di kasus perempuan, mengapa kok ketika haid dan nifas itu diharamkan berpuasa? Ya karena untuk menjaga diri perempuan itu sendiri, takutnya ketika puasa akan menimbulkan mudarat yang lebih besar.